Bismillah kita mulai ya, Pak ya. Baik, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin walbisna libasa 'izzika ya rabbal alamin. Melanjutkan pembelajaran kita pada kitab Matan Rasulullah Al-Arabiyyah dan juga kitab Matan Ajrumiyah. Ya, kita telah sampai kepada halaman eh, 43 ya, Ketiga. yang kita latihan yang ketiganya sekarang. Baik, Bismillah kita mulai. Latihan yang ketiga, Iqra'il mithal al-atiyah, thumma hawwilil jumal al-atiyata mislahu. Bacalah contoh-contoh berikut ini, kemudian ubahlah, kemudian ubahlah kalimat-kalimat berikut ini seperti yang semisalnya. Contohnya ya, kita lihat contohnya terlebih dahulu. Hadza kitabun. Kemudian kita ubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi kita mengubah bentuk yang tadinya mubtada ya, hadzanya mubtada. Nah, kitabun di sini dia bukan badal, melainkan khobar. Kenapa Ustadz kok bukan badal? Dikarenakan dia tidak ma'rifah dan telah dijelaskan bahwasannya kalau isim yang terletak setelah isim isyarah apabila dia ma'rifah maka dia menjadi badal, melainkan ini merupakan khobar ya, Nah, dikarenakan dia tidak ma'rifah. Jadi hadza ini menjadi mubtada ya. Hadza mubtada, kemudian kitabun menjadi khobar. Ya, kitabun menjadi khobar. Nah, ya, kemudian yang tadinya bentuk mubtada dan khobar, ini kan khobar mufrad ya. Kita udah belajar kemarin bahwasanya khobar itu terdiri dari mufrad dan ghair mufrad. Mufrad itu seperti apa? Seperti ini. Ya, yaitu berupa isim, ya, berupa isim yang eh, tidak berupa kali. kalimat ya, tidak berupa Nah, jumlah. Nah, khobar mufrad adalah lawan dari khobar yang jumlah. Nah, adapun sedangkan hadzal kitabu li Muhammadin, kita mengubahnya menjadi alkitabnya menjadi badal, ya, menjadi badal. Kemudian ya, li Muhammadinnya itu khobar ya, nah, Muhammadin khobar. Nah, khobarnya itu kita ubah menjadi khobar sibhul jumlah. Yang tadinya khobarnya itu khobar mufrad, mufrad. kita ubah menjadi khobar sibhul jumlah, ya, yaitu berupa jar dan majrur. Mana jarnya? Jarnya ini lam, ya, harfu jar. Kemudian majrurnya, isim majrurnya adalah Muhammad. Nah, baik. Sekarang kita lihat eh, contoh dari latihannya, dari yang nomor satu. Hada tabibun. Coba, Ada tob. Ya, yes. ya, silakan dikerjakan. Ada tobibun. Ada tobibu min minal hindi. Minal hindi. Hada tabibu minal hindi. Hada tabibu minal hindi. Nah, kemudian yang kedua, bagus, masya Allah. Hadihi hadihi saya rotun. Nah, Hadihi saya rotu lil mudarisi. Lil mudiri. lil mudiri. Hadihis sayyaratu lil Lil mudiri. mudiri. Nah, ya. Kemudian selanjutnya nomor tiga. Dalika waladun. Nah, Dalika waladub nul mudarisi. dzalikal waladu. Ya, dzalikal waladu Ibnul mudarisi. ibnul mudarrisi. Nah, dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Nah, kalau ini bukan khobar,
bukan khobar syibul jumlah, melainkan khobarnya itu tetap khobar mufrad. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Dikarenakan dia tidak terdiri dari jar dan majrur. Ya, hanya terdiri dari idhofah saja. Sedangkan kalau khobar syibul jumlah itu yang terdiri dari eh, harfu jar dan juga majrurnya atau dzaraf dan juga majrurnya. Sedangkan kalau di sini ibnul mudarrisi dia hanya bentuk idhofah. Makanya tidak disebut dengan khobar syibul jumlah. Dzalikal waladu ibnul mudarrisi. Nah, tapi bagus benar ya. Kemudian yang keempat, Bacaannya kan itu kenapa? itu kan nggak dibaca i-nya kan Ustaz. Jadi waladum Iya, benar-benar waladuk ya. nih. Iya, iya, iya. Saya bacanya pakai i-nya ya. Tapi karena itu bukan karena saya menjelaskan dzalikal waladu. Ya, jadi saya menjelaskan bahwa dzalikal waladu di situ itu mubtada, benul mudarrisinya khobar. Ya, jadinya kalau dibacanya diwasolkan dzalikal waladu benul mudarrisi. Oh, iya. Dzalikal waladu benul mudarrisi. Nah, ya, lanjutnya yang nomor 4. Tilka saatun. Tilka saatu min Suizin. Swissro, Swissro, Eh, Swissro, Suisiro. Swissro, Swissro. Jadi ya, Suiso. ya-nya itu sukun, sinnya sukun. Kemudian ro, Swissro. Tilka sa'atu min Swissro. Suiso. Swissro itu negara Switzerland, ya, Swiss. Suis- Bahasa Arabnya Swiss, Suiso. Switzerland itu Swissro. Swissro. Kita terkenal Nah, dengan jamnya ya. Nah, Ustaznya tidak berubah ya. Jadi kan ini ada harfu jar. kenapa nggak berubah min Swissro? Nah, ini Kenapa nggak Swisri? karena ini merupakan kata yang bukan asli bahasa Arab, ya, melainkan kata yang Oh, arobah, kata yang dari jadi istilahnya bahasa ajam ya, bahasa ajamiyah, bahasa ajam ya, bahasa asing, kemudian diserap ke dalam bahasa Arab dan diubah disesuaikan dengan lisan orang-orang Arab yang tadinya Switzerland menjadi Switzerland. Nah, ini disebut dengan kata mu'arrobah, ya, kata asing yang diarabkan. Nah, untuk ini ya, maka dia itu tidak eh, tidak bukan tidak nampak apa istilahnya. Dia itu jadinya goir munsorif ya, goir munsorif. Susro, goir munsorif kalau kata yang berasal dari kata asing. Nah, untuk semua yang berasal dari kata asing dianggap goirumun sorif. goir munsorif, iya benar. Nanti ada istilahnya eh, kalau dalam belajar ilmu nahwu, salah satu penyebab isim itu goir munsorif adalah dengan yang pertama lil alamiyati wal ajam ya, lil Hmm. alamiyati wal ajam wal ajamiyah, Nah, yaitu merupakan salah satu penyebab menyebabkan isim itu bermunsharif karena yang pertama untuk suatu penamaan dan kemudian itu merupakan eh, bahasa asing ya, bukan bahasa Arab asli. Swisro, jadinya Swisro. Nah, kalau nah, ini berarti dia di Eropnya dengan Erop uh, goir munsharif ya, dan berarti kalau goir munsharif kalau misalnya dia majrur berarti tanda majrurnya dengan fathah bukan dengan kasroh, dengan fathah bukan dengan kasroh. Nah, dikarenakan ini akhirannya alif berarti dia muqaddarah ya, muqaddarah. Kalau kita i'rab berarti susroh ya, isim majrur bimin ya, wa alamatu jarrihi fathatun muqaddaratun ya. Jadi fathahnya muqaddarah ya, fathah muqaddarah ya. Mana min zuhuriha at-thiqal. Mana min zuhuriha atau at-ta'adzur ya, mana min zuhuriha at-ta'adzur. Ini karena kan dia alif. Jadi eh, intinya Susro ini dia merupakan nama asing dan itu
i'rabnya dengan i'rab ghair munsharif. Nah, kemudian yang kelima, Hada baitun. Hadal baitu lil muhandisi. Muhandisin. hadzal hadzal baitu lil muhandisi. Naam ya, hadzal baitu lil muhandisi. Nah, kemudian Hada kolamun. Hada kolamu lil abasin. hadzal qalamu li Abbasin. Hadzal qalamu li Abbasin. Mumtazah, Masya Allah. Selanjutnya, Dalika rojulun. Dalika rojulu muaddinun. dzalika rajulun. Dzalika rajulun. Dzalika rajulu muadzzinun. Muaddinun. Dzalika rajulu muadzzinun. Nah, kemudian yang ke-8, Hadihi baidotun. nah, Hadihi baidotu kabirotun. hadhil baydatu kabiratun. Hadhil baydatu kabiratun. Nah, ya, jangan lupa alif lamnya. Yang ke-9 silakan. Hada min dilu. Hada min dilu wasihun. Hada Hadza min. mindilun. Hada min Hadzal hadzal mindilu wasikhun. Ha, wasihun. hadzal mindilu wasikhun. Naam. Akhiran, Hadihi haqibatu. Haqibatun. naam. Hadihil haqibatu lil mudarisin. Hadhil haqibatu lil mudarrisi. Mudarisin. Ma'na al-haqibah Tas. tas ya, Masya Allah. Haqibah mana tas. Naam. Sekarang latihan yang keempat ya. Tamrin rabi', iqra'il misal al-ati thumma kawwin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Bacalah contoh berikut ini, kemudian susunlah pertanyaan dan jawaban yang semisal dengan contoh. Ya, contohnya, liman hadzal kitabu? Hadzal kitabu li Muhammadin. Jadi kita sudah membuat pertanyaan yang di sini contohnya sudah terlihat ya, di mana di gambar itu ditunjukkan gambar buku dan kita tinggal menyebutkan Jawabannya. bahasa Arabnya aja ya. Liman hadzal kitabu, kemudian jawabannya hadzal kitabu li Muhammadin dengan pola yang sama. Namun tinggal kita rubah saja ya bendanya sesuai dengan yang ada di gambar. Nah, Nah, ya. Kemudian coba silakan dikerjakan yang liman hada kolamu. Hada kolamun li abasin. di Abbasin. Nah, liman hadzal qalamu? Hadzal qalamu li Abbasin. Li Abbasin. Ya. Selanjutnya nomor 2. Liman hada miftahun. Liman hada miftahu. Nah, Hada miftahu li aliyin. li Aliyin. Li Aliyin. Hadzal miftahu li Aliyin. Liman hadzal miftahu? Hadzal miftahu li Aliyin. Nah, mumtazah, Masya Allah. Yang ketiga, Liman hadihi sayarotu. Hadihi sayarotu lil mudiri. liman hadhihi sajaratu? Hadhihi sajaratu lil mudiri. Naam. Nah, raqam arba'ah. Liman hadihil bakorotu. Hadihi bakorotu lil falahin. Falahi. Hmm. Lil Lil falahi. fallahi. Ya, lil fallahi bi tasydidil lam, dengan mentasydidkan lamnya. Lil falahi. Lil fallahi. Naam. Liman Kemudian, hadi. Liman hadihi hakibatu. naam. Hadihil hakibatu lil mudarisi. Lil mudarrisi. Ya, bagus, Masya Allah. Selanjutnya, Liman hadal kursi. Kursi. naam, kursi. Benar. Hada kursi li al li ammarin. Li ammarin ya. Li ammarin. Hadzal kursiyu li ammarin. Naam. Kursi. Raqam sabah. Liman hadihi dajajatu. Naam. Hadihil
hadihid dajajatu libni lib gimana? Ah, libin. Lil bintil Ah, falahi. bintunya nggak usah pakai alif lam. Dikatakan bentuk idofah. Libintil Libintil falahi. fallahi. Libintil Falah. fallahi. Ya, beda ya. Falah sama fallah. Kalau falah itu Falah. kemenangan ya. Kalau di azan hayya 'alal falah. Lah. Nah, itu nggak pakai tasydid lamnya. Tapi kalau kita dengar ada orang azan hayya 'alal falah, nah itu kacau ya. Nah, Artinya petani ya, petani. Dibintil fallahi. Nah, selanjutnya libintil raqam falahi. samaniyah. Liman hadihi sa'atu libnil mudiri. Liman hadhihi sa'atu libnil mudiri. Nah, nomor 9 Liman hadal baitu litobibi. lit tabibi. Liman Lim- hadzal baitu lit tabibi. Coba ulang, Bu. Tobibi. Liman hada baitu litobibi. Nah, ya, hadzal baitu lit tabibi. Lit tabibi. Ya. Litobibi. Nomor 10. Liman hadihil mil akotu Masya Allah, hadi bagus. hadihil mil akotu litolibi. Lit talibi. Litolibi. Nah, liman hadhil mil'aqatu? Hadhil mil'aqatu lit talibi. Tolibi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Bagus, Mumtazah ya. Nah, sekarang latihan kelimanya. Ta'ammalil amtilatal atiyata. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini. Ya, yang pertama ada al-baitu. Al-baitu. Nah, kemudian ketika didahului oleh harfu jar menjadi fil baiti. Kemudian sama dia dahului harfu jar minal baiti Nah, ilal baiti. Ya, al mustashfa fil mustashfa minal mustashfa ilal mustashfa. Ustaz, kok mustashfa kok nggak berubah akhirnya? Kenapa nggak mustashfi? Nah, dikarenakan dia merupakan isim dalam bahasa Arab. Setiap isim yang akhirannya itu ya di iya. akhirnya itu ada eh, alif ya maksuroh, itu disebut dengan isim maksur ya, isim maksur. Nah, isim maksur ini dia untuk i'rabnya itu eh, dengan i'rab muqaddar. Berarti di sini kayak fil Ada. mustashfa, fil mustashfa. Berarti fil mustashfa al mustashfa isim majrur ya, wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ya, kasrah muqaddarah secara takdir ya, secara Nah, takdir muqaddarah ya, mana min zuhuriha as ta'adzur. Nah, itu untuk tingkat lebih lanjut seperti itu di i'rabnya. Namun kalau kita ya kita cukup sampai kasroh muqaddar aja. nah, Fil mustashfa al mustashfa isim majrur wa alamatu jarhi kasratun muqaddarah. pada. Kasroh muqaddarah. Nah, Ustadz, kok kalau ini nggak termasuk ke dalam ghair munsharif? Kalau tadi Swisro itu maksudnya ke ghair munsharif dikarenakan al mustashfa ini bukan bahasa asing, tapi bahasa Arab, beneran bahasa Arab dari kata syifa ya. Nah, Syifa istashfa yastashfi kemudian diubah ke bentuk isim makan menjadi mustashfa. Jadi ini bukan bahasa asing. Beda kalau tadi Swisro itu bahasa asing. Jadinya dia masuknya ke dalam kategori ghair munsharif ya. Nah, kemudian Amerika. Amerika fi Amerika min Amerika ila Amerika ya, sama seperti tadi. Nah, kemudian Almania ya, fi Almania min Almania ila Almania. Nah, ya. Apa mana Almania? Jerman. Jerman ya. Almania mana Jerman. Kemudian Iqra waktub. Nah, kita baca sekarang ya. Apakah sesuai dengan yang
telah kita pelajari. Yang pertama silakan dibaca Bu. Hada tobibu min ingkal taro. Ya hadza tabibu min ingkal tarwah. Min ingkal tarwah. Nah, bagus. Yang kedua, Dahaba hamidun. Dahaba hamidun ila faronsa. iya, dzahaba Hamidun ila Faransa. Ila Faransa. Nah, emang mana Faransa? Faransa itu Prancis. Prancis ya, France, Prancis. Nah, yang ketiga, Muhammadun ah, maridatun. Laisa Muhammadun, Hah? bal Mahmudun. Ya, Iya, eh. Ustaz. Ya nggak apa-apa, Bu. Mahmudun maridun. Ya, Mahmudun maridun. Kemudian, Huwa al-an fil mustasfa. ya, wal ana fil mustashfa. Wal Wal ana. ana. Ya, wal ana. Alif lamnya ini alif lam memang alif lam ya. Wal ana fil mustashfa. Al ana itu merupakan zorof zaman ya, dan dia senantiasa ma'rifah zorofnya. Wal ana al ana wal ana fil mustashfa. Artinya Ana Mahmudun maridun apa makna? sakit. Ya Mahmud sakit. Huwal ana al ana apa makna al ana? Sekarang. Sekarang ya. Wal ana fil Dia mustashfa. sekarang di rumah sakit. Dia sekarang di rumah sakit ya. Masya Allah. Tabarakallah. Nah, nomor 4. Dahaba Dahaba Abdullah minal mania Min ila min Almania Almania. min Almania. Dahaba Abdullah min Almania ila Angkaltaro. Ilang kaltarra. Ilang kaltarra ya. Ila Taba Angkaltaro. Abdullahi min Almania ila inkal oh, di sini ada Ila kesalahan ya, afwan. Di sini ya sepertinya ada kesalahan. Di sini aturan bukan hamzatul wasl ya, tapi hamzatul qata. Min almanya ila ingkal tarwah. Ila ingkal tarwah. ila Ingkaltaro. Ini harusnya hamzatul al qata bukan hamzatul wasl. Nah, Baik, selanjutnya nomor 5. hadal kitabu li li Isa wadalika kitabu li Musa. Ya, hadzal kitabu li Isa wa dzalikal kitabu li Musa. Nah, Masya Allah bagus Mumtazah, Masya Allah. Isa, nah ini Eropnya gimana Isa? Kita eh, Nah, Isa sama Musa ini juga dia termasuk dalam isim baik maksur ya, isim maksud maksur. Jadinya dia muqaddarah juga. Nah, kasroh is mudah. kasr muqaddarah. Nah, Mujarab. yang keenam, Hadal muhandisu min Amerika. hadal muhandisu min Amerika. Min Amerika. Apa makna? Ini insinyur dari Amerika. Ini tunjuk dari Amerika. Ingkal taro maknanya apa, Bu? Ustaz, suaranya mengecil. Apa? Oh iya. Ingkal taro maknanya apa, Bu? Inggris tadi. Inggris ya. Ingkal taro maknanya Inggris. Nah, yang keenam, Hmm, nomor 6 ya. Ya, latihan yang keenam. Nomor 1. Silakan dibaca, Bu. As asaburotu amamal tolibu wahia kholfal mudarisu. Ya. As-sabburatu amamat tolibi. Amamat tolibi. Yang benar amamat tolibi. Oh iya nih. Ya, amamat tolibi. Kenapa amamat tolibi? Kenapa tolibi? Dikarenakan amama ini dia zorof ya, dan dia juga isim. Baru. Zorof itu isim. Bedanya sama isim yang lain, kalau zorof itu dia mansub ya. Sedangkan isim yang lain itu tergantung kedudukan i'rabnya di sebuah kalimat, sebuah jumlah. Nah, sedangkan
eh amama ini dia dzaraf, makanya dia mansub, dan dia juga isim, makanya dia menjadi mudhof. Ya. Pasti kalau dzaraf itu senantiasa jadi mudhof. Ya, senantiasa jadi mudhof. Nah, kemudian at-talibinya dia menjadi mudhof Ya, ilaih. Kemana amama di depan, di depan ya. Kemudian wahia khalfal mudarrisi. Mana khalfa di belakang. di belakang ya. Ya khalfal mudarrisi ya. Khalfa juga dia dzaraf ya, makanya dia mansub khalfa bukan khalfu ya, khalfa. Nah, dia juga jadi mudhof ilaih. Dia jadi mudhof juga, dan setelahnya itu mudhof ilaih. Setelahnya itu Ya, mudhof ilaih. Makanya al-mudarrisi dibacanya kasroh dikarenakan ia mudhof ilaih ya. Nah, artinya apa Bu? As-saburatu amama thalibi. papan tulis di depan eh, siswa Am. dan dia di belakang eh, guru. Dan dia di belakang guru ya. Masya Allah. Yang kedua, Aina saya rotul bil Aina saya rotul li mudarisi. saya rotul Iya, mudarrisi. Eh, saya rotul Aina mudarris. Aina saya rotul mudarisi. Iya amamal mudarisati. Amamal madrasati. Ya, Iya, amamal madrasati. madrasati. Mm. Ustaz kalau al-mudarrisati boleh gak? Boleh ya, nggak apa-apa. Mudarisa. Iya, Ya, kalau itu kan kalau madrasati kan dalnya di sukun Ustaz. dalnya disukun. Iya, ya, bisa juga seperti itu ya. Ya, Heeh. tapi di sini masalahnya kita ya boleh deh, nggak apa-apa deh ya. Iya, amal mudarrisati ya nggak apa-apa. Ya, aina saya rotul mudarrisi. Iya, amal mudarrisati. Dia ada di depan guru perempuan. Ibu perempuan. Iya, boleh. Nah, selanjutnya nomor 3. Aina baitul imami khalfal masjidi. Aina baitul imami khalfal masjidi. Baitul imami khalfal masjidi ya. Bagus, Masya Allah. Ya, di mana? Artinya apa Bu? Di mana? Di mana rumah imam? Rumah imam di belakang masjid. Rumah imam di belakang masjid. Ya, yang keempat. Aina jalasa Hamidun? Nah, Jalasa khalfa Mahmudin. jalasa khalfa Mahmudin. Artinya, Di mana ini si Hamid duduk? Di mana Hamid duduk? Dia tuh duduk di belakang Mahmud. dia duduk di belakang Mahmud. Mahmud. Ya, bagus, Masya Allah. Yang kelima. Dahaba Ammar. Dahaba Ammarun ilal masjidi wajalasa wajalasa amama mihrobi. Jalasa amamal mihrabi. Artinya, Eh, Dahaba itu masuk ya Kak? Zahaba itu pergi. Pergi Ya, ya. Oh. pergi. Eh, Ammar itu pergi ke masjid dan duduk di depan mihrab. Iya, ada Amarun. Amar telah pergi ilal masjid ke masjid. Wajalasa dan duduk. Amal Dan duduk mihrab di ya, depan mihrab. mihrab. Ya, bagus, Masya Allah. Ya, nah, terakhir kita lihat kalimatul jadidah ya. Kosakata yang kita pelajari di bab ini ya, ada 8. Yang pertama ada al-mustashfa. Al-mustashfa artinya Rumah sakit rumah sakit ya, rumah sakit. Almania, Jerman, Jerman. Ingkaltaroh, Inggris, Inggris. Swissro, Swiss, Swiss ya. Kemudian Asikinu, pisau, pisau. Faransa, Prancis Prancis. Amama, di depan, Khalfa. di belakang. Oh iya ya, Masya Allah, tabarakallah, barakallah fiik ya. Baik ya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita lanjut ke bab yang
ke-9 ya, ke pelajaran ke-9. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terlebih dahulu, Bu? Enggak ada Ustaz. Nggak ada ya? Jelas semuanya, Ibu ya? Belum. Ya. Ya, alhamdulillah. Baik, sekarang kita lanjut ke materi matan ajrumiyah. Baik, sebelumnya di matan ajrumiyah kita belajar mengenai khobar, dan khobar itu ya, sebagaimana kita pelajari, khobar terbagi menjadi dua secara umum ya, secara global, Nah, yaitu mufrad dan ghair mufrad. Dan ghair mufrad ini terbagi menjadi empat, yaitu yang terdiri dari jar dan majrur, yang kedua yang terdiri dari dzaraf ya, dan yang ketiga yang terdiri dari mubtada dan khobar atau jumlah ismiyah, kemudian terakhir yang terdiri dari fi'il dan fa'ilnya ya, yaitu jumlah fi'liyah. Nah, sekarang insya Allah kita akan mempelajari tentang eh, al-awamil atau eh, hal-hal yang dapat membuat mubtada khobar itu berubah susunannya. Sebentar. Udah kelihatan, Bu? sudah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Nah, ini ringkasannya yang kita pelajari kemarin, al-mubtada wal khabar. Mubtada dan khabar. Nah, khabar terbagi menjadi dua, mufrad, eh, jumlah. Contoh mufrad, Zaidun qa'imun. Nah, sedangkan khabar jumlah, contohnya jumlah ismiyah, Zaidun jariyatuhu zahibatun. Zaidun jariyatuhu zahibatun. Contoh jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu. Contoh syibul jumlah, Zaidun fid dari. Kemudian Zaidun indaka. Zaidun indaka. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, al-awamilud dakhilat. Al-awamilud dakhilatu 'alal mubtada'i wal khabar. Apa nih, ada salah harokat? Al-awamilud dakhilatu 'alal mubtada'i wal khabar. Yaitu adalah amil-amil yang masuk ke dalam mubtada dan khabar. Ya, saya ulang lagi bahwasanya amil itu adalah suatu hal ya, suatu faktor yang membuat mubtada dan khabar itu agak sedikit berubah hukumnya. Ya, dia merubah hukum mubtada dan khabar yang biasa kita ketahui, yang dimana mubtada itu hukumnya marfu dan khabar juga hukumnya marfu ya, hukum i'rabnya marfu. Nah, ketika dimasuki awamil-awamil ini, maka ada sedikit perubahan, yang dimana kadang khabarnya berubah jadi mansub, atau mubtadanya berubah jadi mansub, khabarnya marfu, atau mubtada dan khabarnya kedua-duanya itu menjadi mansub ya. Atau mubtada dan khabarnya kedua-duanya jadi mansub. Nah, insya Allah kita akan belajar dari yang pertama ya, yaitu ketika mubtada dan khobar itu berubah khobarnya menjadi mansub. Wahia salah satu asya, dan ini terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama ada kana wa akhwatuha, ya, kana dan saudara-saudaranya. Yang kedua ada inna wa akhwatuha, inna dan saudara-saudaranya. Kemudian yang ketiga dhonna wa akhwatuha, ya, atau di sini dhonantu wa akhwatuha, yaitu dhonna dan saudara-saudaranya ya. Nah, nah, kita yang pertama akan mempelajari mengenai kana dan saudara-saudaranya terlebih dahulu. Ya, yang dimana ya, di sini ringkasannya ya. Yang pertama awamil yang dapat merubah mubtada dan khobar, yaitu kana wa fatwa. Contohnya kana Allahu ghafurur rahimah. Ya, kana Allahu ghafurur rahimah. Ini kita bahas secara ringkas dulu. Kana Allahu ghafurur rahimah. Nah, di sini kita lihat bahwasannya kana itu dapat merubah susunan mubtada dan khobar yang tadinya itu mubtadanya marfu sedangkan khobarnya juga marfu, di sini berubah menjadi khobarnya mansub dikarenakan dimasuki kana. Nah,
Ustaz, Allah, slide-nya hilang. kenapa? Slide-nya, ya. Berarti hilang. Tidak, sekarang udah. Oh, udah ya, ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, Allah itu awalnya menjadi mubtada, ya, dan dia marfu. Nah, ketika dimasuki kana itu berubah, cuma berubah namanya aja, bukan mubtada lagi. Namun i'rabnya tetap sama, yaitu marfu. Berubah namanya yang tadinya mubtada menjadi isim kana. Yang tadinya mubtada menjadi isim kana. Nah, kemudian khobarnya ya gofuron, ya gofuron. Ya, khobarnya gofuron. Khobarnya gofuron. Nah, ya, Namanya tetap kobar. kenapa? Namanya tetap kobar. Tadi kan mubtada jadi Ah, isim kana. iya, Kalau gofurun ini tetap kobar. namanya tetap khobar, tapi khobarnya bukan khobar untuk mubtada. Khobar kana. Ya, istilahnya Kana. khobar kana. Khobar kana. Ya, nah, gofuron rahiman. Kana Allahu gofuron rahiman. Nah, jadi di sini khobar. Ini mubtada, ya. Ini khobar aslinya, kemudian dimasuki kana, dia merubah, ya. Yang tadinya khobar itu menjadi yang tadinya khobar itu marfu menjadi mansub. Makanya Mansub. disebut dengan eh, kana itu disebut dengan an-nawasikh, ya. An-nawasikh yaitu yang merubah hukum mubtada dan khobar. Tapi kalau kana ini dia tansibu uh, tarfau ismaha wa tansibu khobaroha. Tarfa'u ismaha wa tansibu khobaroha. Dia merafa'akan isimnya yaitu isim kana dan menasabkan khobarnya. Nah, Hmm. ya. Asalnya itu Allahu ghafurun rahimun. Allahu ghafurun rahimun. Allahu ghafurun rahimun. Itu asalnya seperti itu. Nah. Namun ketika dimasuki kana berubah menjadi kan Allahu ghafurur rahimah. Hmm. Ya kan Allahu ghafurun rahimah. Nah, yang kedua ada inna wa akhwatuha, ya inna dan saudara-saudaranya. Contohnya misalhu innallaha ghafurun rahimun. Ya innallaha ghafurun rahimun. Nah, kita lihat di sini ada sedikit perbedaan ya dengan kana. Yang tadi kana itu menasobkan, yang memansubkan khobar yang tadinya milik mubtada, sedangkan inna ini dia sebaliknya, dia memansubkan mubtada. Dia memansubkan mubtada dan merubah namanya bukan menjadi mubtada lagi, yaitu menjadi isim inna, ya isim inna, Hmm. isim inna, ya berubah yang tadinya mubtada berubah menjadi isim inna. Kemudian khobarnya tetap namanya khobar, namun ditambahkan di belakangnya khobar inna, ya khobar inna, dan dia tetap marfu hukumnya. Jadi kebalikan dari kana, kebalikan dari kana. Inna itu kebalikan dari kana. Kalau kana tadi menasabkan khobar, ya menasabkan khobarnya, sedangkan kalau inna itu menasabkan isimnya, menasabkan Mubtada. isimnya. Yaitu yang tadinya mubtada, ya, yang tadinya mubtada. Contohnya innallaha ghafurun rahim. Nah, kalau kita i'rab misalnya innallaha Allah isim inna mansub dan tanda nasabnya wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Ya, tanda mansubnya itu dengan fathah, ya. Kemudian ghafurun, ya ghafurun khobar inna marfu dan tanda rafa'nya dengan dhammah, Hmm. gitu. Maksud kalau rahimnya ini apa sih, ya? I'rabnya rahimnya. Nah, di sini i'rab rahimnya tuh sebenarnya ini tuh juga khobar, ya. Khobar. Ya, tapi dia khobar yang kedua, ya. Jadi dalam bahasa Arab itu mubtada itu bisa memiliki lebih dari satu khobar, ya. Kayak Allahu ghafurun rahimun. Ghafurun itu khobar yang pertama, rahimun khobar yang kedua. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat rahimun nih itu sifat untuk ghafur, ya sifat untuk ghafur. Namun eh, saya lebih condong yang mengatakan bahwasanya rahimun ini
itu merupakan khobar yang kedua. Iya. Nah, Merupakan khobar yang kedua. Nah, ya, kemudian yang ketiga ada zonantu wa akhwatuha. Ada zonantu wa akhwatuha atau zonah dan saudara-saudaranya. Contohnya zonantu Zaidan qa'iman. Zonantu Zaidan qa'iman. Nah, di sini zonah ya dan saudara-saudaranya ini dia menasabkan mubtada yang tadinya mubtada ya dan menasabkan khobarnya juga ya, menasabkan mubtadanya dan menasabkan khobarnya. Nah, ya yang tadinya mubtada berubah menjadi ya tuh, Zaidan di sini ya dia berubah menjadi bukan bukan jadi mubtada lagi ya, melainkan menjadi maf'ul ya, maf'ul bih yang pertama. Zaidan maf'ul bih yang pertama, Qa'iman itu maf'ul bih yang kedua. Berubah menjadi maf'ul bih ya. Zaidan itu maf'ul bi yang pertama, Qa'iman maf'ul bi yang kedua. Mubtadanya menjadi maf'ul bi yang pertama, sedangkan khobarnya menjadi maf'ul bi yang kedua. Ya, asalnya kan Zaidun Qa'imun. Ketika dimasuki ya fiil zona dan saudara-saudaranya ya, zonantu ya, zonantu kan fiil ya. Nah, nah, maka artinya apa, Kak? zona itu artinya aku menduga, menduga ya, dugaan ya, mengira. Zona itu mengira. Zonantu aku mengira Zaidan Qa'iman. Nah, Zaidan Qa'iman. Pronounsnya itu bisa dirubah menjadi Menjadi misalnya, failnya yang hmm, lain atau enggak menjadi fi'il iya, mudhari bisa. domainnya yang lain. Bisa ya. Zonantu, zonanta, zonanta Zaidan Qa'iman ya. Nah, Zonanti Zaidan Qa'iman, zonantum Zaidan Qa'iman. Bisa ya. Ini hanya contoh saja. Ya, zonantunna Zaidan Qa'iman atau zonna Muhammadun Zaidan Qa'iman. Zonna Muhammadun Zaidan Qa'iman atau zonnat Fatimatu Zaidan Qa'iman. Bisa juga seperti itu. Nah, ya, jadi gak harus zonantu, melainkan bisa kita rubah sesuai dengan ya sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan. Bahkan bisa kita rubah juga menjadi fi'il mudhari. Yazunnu Muhammadun Zaidan Qa'iman atau azunnu ya nazunnu Zaidan Qa'iman seperti itu. Nah, baik. Eh, kemudian kita masuk ke penjelasan secara rincinya ya. Al-awamil ad-dakhila 'ala al-mubtada wal khabar ya. Yang pertama ada kana. Fa'amma kana. Adapun kana wa akhwatuha dan saudara-saudaranya. Fa'indaha ya. Maka sesungguhnya dia itu tarfa'ul isma. Ya, tarfa'ul isma. Dia merofakan isim. Watan sibul khobaro. Dan dia menasabkan khobar. Ya, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, dia merofakan isimnya yang tadinya itu adalah sebuah mubtada ya, dan menasabkan khobarnya. Yang menasabkan khobarnya. Yang tadinya itu khobar untuk mubtada. Wahiyah ya, dan kana wa akhwata itu ada berapa? Ya, nanti kita kan eh, hitung ada berapa ya. Yang pertama ada kana, satu ya. Kana. Kemudian ada amsa. Ini saudara-saudaranya ya, saudara-saudaranya yang dia itu bekerja ya, itu perhatikan. mirip seperti kana, yaitu merofakan isimnya dan menasabkan Betul, khobarnya. betul. Ya, tadi yang pertama kana, kedua amsa, ketiga asbaha, keempat adha, kelima dholla, keempat bata, keenam bata, ketujuh soro, kedelapan laisa, kesembilan mazalah, kesepuluh manfakka, ya, kesebelas mafatiah, kedua belas mabariha, ya, ketiga belas madama, madama. Jadi ada 13. Karena dan saudara-saudaranya ada 13. Nah, kita coba terjemahkan satu-satu ya. Karena Nah, itu artinya itu
Karena itu dia kondisional, artinya tergantung konteks dalam kalimat. Karena itu berupa fiil yang dia itu artinya banyak. Ya, bisa misalnya kayak menunjukkan sesuatu yang pernah kejadian ya. Karena Muhammadun maridun. Karena Muhammadun maridun. Nah, kalau kayak gini kita artikan ya dahulu Muhammad itu sakit atau Muhammad itu pernah sakit ya. Tapi dia fiil. Dia fiil karena semuanya di fiil ya. Oh, Saudara-saudaranya kan ini semuanya fiil, nggak ada yang isim. Semuanya fiil. Ya, karena Muhammadun maridun. Namun dia itu fiil yang naqis. Disebutnya dalam ilmu nahwu fiil naqis. Fiil naqis itu apa? Fiil yang dia itu tidak membutuhkan fa'il, melainkan membutuhkan isim dan khobar. Melainkan membutuhkan isim dan khobar. Disebut dengan fiil naqis. Ya. Atau untuk jamaknya al-af'al an-naqisah. Al-af'al an-naqisah. Fiil-fiil yang naqis ya, yang kurang ya secara bahasa fiil-fiil yang kurang ya. Maksudnya adalah karena dia tidak membutuhkan fa'il. Kan sebagaimana yang kita pelajari bahwasanya fiil itu pasti membutuhkan fa'il. nah, Benar gak? Ya, iya. fiil itu membutuhkan fa'il. Nah, namun untuk konteks Kana dan saudara-saudaranya ini dia tidak membutuhkan fa'il, melainkan membutuhkan isim dan khobarnya. Seperti itu. Ya, Kana artinya ya dahulu ya atau Eh, kalau untuk Allah ya kana Allah ghafurur rahim. Bukan berarti dahulu Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang, bukan. Itu orang sesat yang mengatakan seperti itu. Karena di situ itu justru untuk menunjukkan istimror ya, terus-menerus ya. Untuk menunjukkan keadaan Allah tuh ya dari sampai sampai dari dulu sampai sampai nanti itu akan senantiasa Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti itu ya. Adapun eh, untuk amsah ya, adapun amsah Amsa itu artinya sama seperti kanan, namun bedanya dia di waktu sore. Di waktu sore. Untuk menunjukkan suatu istimror, suatu hal yang eh, senantiasa dalam keadaan seperti itu. Ya, contohnya misalnya Amsa Muhammadun maridun. Ya, Amsa Muhammadun maridun. Muhammad itu sakit, senantiasa sakit, ya. Dan itu terjadinya di waktu sore. Gimana jelasinnya ya? Amsa Muhammadun maridun. Ya, Muhammad itu senantiasa sakit, senantiasa sakit. Dan kemudian asbah itu untuk ya dulu alal istimrar fi waktu subuh ya, yaitu untuk menunjukkan suatu eh, keberkesinambungan ya, istilahnya keberkesinambungan. Namun beda dengan amsa. Kalau amsa tadi kan di waktu sore, sedangkan asbah itu dia di waktu subuh. Ya, kalau kita baca di buku-buku bahasa Arab seperti itu ya, amsa itu asbah itu ya dulu al istimrar fi waktu subuh atau ya dulu ala istimrar ismiha bi khabariha fi waktu subuh menunjukkan suatu bentuk yang berkelanjutan atau berkesinambungan terhadap isimnya dengan khobarnya. Jadi eh, contohnya seperti asbahah al kafiru asbahal kafiru eh, asbahal kafiru zaliman. Asbahal kafiru zaliman. Orang kafir menjadi menjadi orang yang zalim. Asbahal kafiru zaliman. Orang kafir menjadi orang yang zalim. Namun dikatakan pakai fi'il asbah itu kejadiannya di waktu subuh. Kejadiannya di waktu subuh gitu. Jadi kejadiannya di waktu subuh. Dan adapun adha itu untuk ya sama seperti tadi ya, seperti amsa dan asbaha, adha itu juga
Ya dulu ala istimrari ismiha bi khabariha fi waktu duha. Yang membedakan adalah waktunya. Jadi keseluruhan ini ya sampai bata itu artinya sama dengan kana. Namun kalau kana itu mutlak waktunya nggak tahu kapan. Ya, tapi kalau amsa itu lebih spesifik dari segi waktunya, yaitu di waktu sore hari. Kalau asbaha itu di subuh, di waktu subuh, ya. Kalau adha itu di waktu duha. Nah, kalau dhola itu di waktu siang. Dhola itu di waktu siang. Dhola itu di waktu siang. Kalau bata itu di waktu malam, ya. Bata di waktu malam, ya. Yaitu menunjukkan ya berkelanjutan atau berkesinambungan isim dengan khobarnya pada waktu malam hari. Itu intinya secara bahasa semuanya artinya tuh mirip-mirip. Namun yang membedakan waktunya aja, zamannya aja seperti itu. Nah, adapun soroh ya, yaitu menunjukkan tahawulu syai'in ila syai'in, perubahan dari sesuatu ke sesuatu yang lain. Perubahan sesuatu dari bentuk eh, ke bentuk yang lain. Contohnya ya, soro eh, soro eh, misalnya kita pakai tepung ya, soro al-burru, soro al-burru khubzan, ya soro al-burru khubzan. Ya, gandum atau tepung itu berubah menjadi roti. Ya, tepung gandum berubah menjadi roti. Soro al-burru khubzan. Tepung gandum berubah menjadi roti. Nah, ya. Kemudian laisa ini untuk penafian ya. Yadul ala an-nafyi. Yadul ala nafyi, menafikan ya khobarnya dari isimnya ya guys, contohnya kayak laisa Muhammadun eh laisa Muhammadun misalnya kadziban ya, laisa Muhammadun kadziban, Muhammad bukan orang pendusta, bukan orang pendusta, laisa Muhammadun kadziban. Jadi menafikan kadzib ya, dusta, kepada isimnya yaitu Muhammad, ya menafikan kadzib dari Muhammad gitu. Laisa Muhammadun kadziban. Laisa artinya bukan ya, bukan dalam bahasa kita. Nah, dan Muhammadun itu isimnya, kadziban itu khobar, khobar laisa. Nah, nah, kemudian selanjutnya yang setelahnya ini, setelah laisa ini seluruh fiil ya, yaitu fiil madhi namun diawali dengan ma nafiyah, diawali dengan ma nafiyah, diawali dengan ma nafiyah. Ya, contohnya kayak mazalah, sama mazalah artinya terus menerus ya, mazalah ya, mazalah artinya ya terus menerus. Misalnya seperti dalam hadis ya, eh, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan hambaku wala yazalu abdi, dan senantiasa hambaku yataqarrabu ilayya, mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan sunnah-sunnah yang telah aku tetapkan ya, dengan ibadah-ibadah yang sunnah, atau uhibbahu, sampai aku mencintainya. Itu jadi mazala itu artinya senantiasa, mazala artinya senantiasa. Sama manfaka juga sepertinya artinya sama ya, seperti mazala. Manfaka artinya senantiasa. Mafatia juga, mafatia artinya senantiasa. Dan juga mabariha juga sama, artinya senantiasa. Nah, adapun ya madama itu juga artinya senantiasa, namun yang membedakan maknya di sini dia bukan ma nafiyah. Itu ada ma yang khusus ya, ma khusus namanya. Yaitu istilahnya pada dulu anak lupa ya. Nanti insya Allah akan dikasih tahu.
Ma-nya di situ tuh bukan ma nafiyah. Itu ma yang beda sendiri. Tapi artinya sama asnan tiasa. Artinya sama asnan tiasa. Ma dzorfiyah apa artinya ma dzorfiyah. Ma dzorfiyah itu artinya. Apa nama itu ma yang di madama itu ma-nya ma dzorfiyah. Nah, kemudian wama tasarrafa minha dan yang merupakan fi'il yang mutasarrif atau dia itu bisa berubah ya tidak mabni ya minha ya dari yang tadi disebutkan itu cuma beberapa. Jadi yang lainnya itu dia tidak bisa berubah menjadi fi'il yang lain ya. Adapun yang bisa berubah dari fi'il madi berubah menjadi fi'il mudhari atau fi'il amr misalnya seperti kana ya. Kana itu bisa pakai sebagai fi'il madi, bisa dipakai juga sebagai fi'il mudhari ya, dan juga sebagai fi'il amr. Kana yakunu kun ya, asbaha yusbihu asbih ya, dan ya, seperti yang lainnya adha yudhi adhi, dhullah ya dhullu ya dhullah, bata ya bitu bit, soro ya siru sir. Nah, adapun laisa itu nggak bisa. Laisa itu tidak bisa berubah menjadi fi'il mudhari. Dikarenakan dia fi'il yang mabni, dia fi'il yang mabni. Laisa itu fi'il mabni. Tidak bisa berubah. Dia hanya bisa fi'il madhi saja. Laisa laisu, laisa laisu, laisat laisata, eh, laisna, lasna ya, lasna. Dia tidak bisa berubah ke fi'il mudhari. Nah, contohnya takul kana Zaidun qa'iman wa laisa Amrun syakhisan wa ma asbaha dzalik. Nah, ya. Adapun ya yang lainnya itu dia yang lainnya itu dia seperti eh, kayak mazalah, manfakkah, mafatiah, mabarihah, madamah. Nah, itu dia hanya bisa berubah menjadi fiil mudhari saja. Eh, tidak bisa berubah menjadi fiil amr, tapi tidak bisa berubah menjadi fiil amr. Kayak mazalah kalau fiil mudhari menjadi la yazalu, la yazalu. Manfakka la yanfakku, mafatiha la yafta'u, mabariha la yabrahu. Ya. Nah, madama dia eh, itu hanya bisa madama ya. Hanya bisa fiil madhi saja, tidak bisa fiil mudhari. La yadumu tuh enggak ada la yadumu. Adanya madama. Madama itu hanya bisa fiil madhi saja. Jadi yang ada fiil yang bisa fiil madhi itu cuma dua. Ya laisa sama madama. Dan yang hanya bisa fiil madhi dan mudhari itu cuma mazalah, manfakka, mafatiyah sama mabariha. Dan yang bisa fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr itu kana, amsa, asbaha, adha, dhola, bata, soro. Seperti itu singkatnya. Nah, ya. Kira-kira seperti itu, Bu. Ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Ya, belum ada. Belum ada ya. Tapi paham ya, Bu ya? Ya Allah, Ustaz. Cuma Sudah pernah belajar. contoh-contohnya aja mungkin belum ini. Oh, nanti insya Allah contoh-contohnya aja. Ada contoh-contohnya insya Allah nanti disiapkan. Nah, Tapi kalau gitu kita masuk ke contoh-contohnya ya. Oh, sebentar. Nah, di sini kita masuk ke contoh-contohnya. Ya. Amsilatu kana wa akhwatuha. Contoh-contoh kana dan saudara-saudaranya. Contohnya kana yang pertama. Kana Allahu ghafurun rahimah. Itu udah ya. Kana Allahu ghafurun rahimah. Nah, kalau amsa, contohnya gimana? Amsa Zaidun qa'iman. Amsa Zaidun qa'iman. Nah, Zaidun itu isim amsa. Qa'iman itu khobar amsa. Mansub ya. Zaidun isim amsa marfu. Sedangkan qa'iman isim eh, khobar amsa mansub.
Nah, selanjutnya eh asbahah, ya, asbahal bardu syadidan. Asbahal bardu syadidan. Asbahah nih itu dia fiil ya, fiil naqis. Al bardu menjadi isim bagi asbahah, isim asbahah dia marfu syadidan itu menjadi khobar asbahah dan dia mansub. Eh, Selanjutnya apa Bu? tanya, kalau misalnya sekarang kayak asbaha gitu, tapi apa isim asbahannya itu mu'anas, itu apakah asbahannya jadi asbahat? Iya, jadi asbahat. Kan dia mutasarrif tadi ya, yang dia tasarrufan kamilan. Dia bisa merubah bentuknya secara sempurna. Jadi asbahu, asbahat, asbahata, asbahna, asbahta, asbahtuma, asbahtum, asbahti, asbahtuma, asbahtunna, asbahtu, asbahna. Gitu ya, Hmm. lengkap. Ustaz Afwan, Ya. suaranya mengecil lagi. Oh, afan ya. Jadi itu lengkap asbah ya. Tinggal kita ganti aja sesuai kebutuhan. Kalau misalnya asbahat juga bisa. Asbahat Fatimatu mudirotan misalnya. Fatimah menjadi kepala sekolah gitu. Fatimah menjadi kepala sekolah seperti itu. Nah, contoh yang ketiga yang keempat ya adha. Adhal faqihu wari'an. Adhal faqihu wari'an. Ya, orang yang faqih ya, yang ahli dalam ilmu fikih berubah menjadi seorang yang warok yang senantiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang berupa syubhat. Adhal faqihu wari'an. Faqih berubah menjadi orang yang warok. Selanjutnya dhallah dhalla zaidun sha'iman. Dhalla zaidun sha'iman. Dhalla zaidun sha'iman. Ya. Zaidun Ustaz itu nggak menjadi kedengeran, Ustaz. dhalla zaidun sha'iman. Dhalla itu menjadi fi'il ya. Zaidun di sini dia menjadi isim dhalla, sha'iman menjadi khabar dhalla. Kedengeran nggak Bu sekarang? Kedengar. Kedengeran ya. Nih ya, mic-nya agak ini. Qadarullah ya. Kemudian bata. Bata Zaidun muftiron. Bata Zaidun muftiron ya. Bata sama seperti Zola dia menjadi fi'il naqis ya yang memarfukan isimnya dan memansubkan khobarnya. Zaidun menjadi isim bata, muftiron menjadi khobar bata. Dia mansub ya. Soro soro talibu mujtahid. Soro talibu soro talibu mujtahidan. Ya seorang siswa telah menjadi seorang yang bersungguh-sungguh. At-talibu di sini menjadi isim soro marfu, mujtahidan menjadi khobar soro mansub. Ya, kemudian laisa Zaidun qa'iman. Laisa Zaidun qa'iman. Nah, kalau laisa ini dia hanya bisa berubah menjadi fi'il maudhi saja. Tidak bisa berubah menjadi fi'il mudhari'. Enggak ada fi'il mudhari'nya. Ya, laisa Zaidun qa'iman. Laisa Zaidun qa'iman. Ya, Zaidun di sini menjadi isim laisa, qa'iman menjadi khobar laisa. Ya, kalau mau diganti jadi muannats juga bisa. Laisat Fatimatu qa'imatan. Laisat Fatimatu qa'imatan. Nah, ya kemudian mazala Zaidun qa'iman. Mazala Zaidun qa'iman. Ya. Zaidun di sini menjadi isim mazala, qa'iman menjadi khabar mazala. Dan dia mansub khabarnya ya. Kemudian manfakkah. Ya, manfakkah amrun jalisan. Manfakkah amrun jalisan. Manfakkah amrun jalisan. Amrun sini menjadi isim manfakkah, jalisan menjadi khabar manfakkah. Dia mansub. Ya, manfakkah itu artinya eh, senantiasa ya manfaka amrun jalisan ya amr senantiasa duduk ya amr senantiasa terus menerus duduk ma fatihah ya ma fatihah
Ma fatiha bakrun muhsinan. Ma fatiha bakrun muhsinan. Ya. Bakar senantiasa berbuat baik. Ya, bakar di sini menjadi isim ma fatiha, muhsinan menjadi khobar ma fatiha. Kemudian ma bariha. Ya, ma bariha. Ma bariha Muhammadun kariman. Ya, ma bariha Muhammadun kariman. Ya, Muhammadun menjadi isim ma bariha dan marfu ya. Kariman menjadi khobar ma bariha dan dia mansub. Yang terakhir madama. Madama Khalidun mujtahidan. Ya, madama Khalidun mujtahidan. Khalidun menjadi isim madama, mujtahidun menjadi khobar madama dan dia mansub. Ya, artinya Khalid ya, terus menerus menjadi orang yang eh, bersungguh-sungguh. Ya, Khalid senantiasa menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Nah, itu merupakan contoh-contoh kana dan akhwatuha ya, baik dari segi contoh kalimatnya ataupun dari segi contoh i'rabnya. Nah, ya sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Nah, belum, Ustaz. Nggak Ya, ada. belum ya. Baik, ya. Kira-kira cukup ya sampai sini ya, Bu ya. Insya Allah. Iya. Baik ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz. Wa jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih ya, Bu. Izin pamit.